Baik, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ini, sembari kita menunggu teman-teman kita yang masih di dalam perjalanan menuju tempat kita ini, saya mengajak saudara-saudari untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 469 di pinggir Yordan yang panah. Pertama, kita masih bernyanyi. Saya mengajak untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 411. Menanglah dalam Yesus. Golgotha, bagi manusia.
Kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit lagi. Jadi bagi Bapak, Ibu yang memiliki urusan, dipersilakan untuk mengurusnya.
sedang menonton kami melalui live tersebut. Untuk memulai kebaktian doa kita ini, saya mengajak saudara-saudari untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 38. Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia. Saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami akan memulai kebaktian Rabu doa malam kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kebaktian kami agar bisa semua ini berjalan dengan lancar. Tuhan, tolong berkatkan bagi yang pelayanan untuk melayani Engkau Tuhan, kepada hamba-Mu yang pimpin pujian, kepada hamba-Mu juga yang bermain musik, baik yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, kiranya Tuhan yang selalu membimbing. Terima kasih sertai kehidupan kami. Amin. Saya masih mengajak saudara-saudari untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 304. 304. Kita berjalan ke Sion. Pertama.
Saya masih mengajak kita bernyanyi sebelum membuka Alkitab kita yang terambil dari nomor 136. Sebagai yang telah lahir baru, kita pasti mendapat untuk kepastian masuk surga. Untuk itu, kita harus siap berdiri bagi Kristus walaupun kita sendiri di dalam percobaan. 136 bagi Kristus berdiri. Karena lagu ini sangat semangat, saya mengajak untuk semangat juga. Maju terus jaya. Satu. Berdiri depan Allah setiap Amin. Berdiri bagi Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari nomor 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya silih berganti. Ayat pertama akan saya yang bacakan, ayat kedua Bapak Ibu yang membacakannya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ada amin? Saya juga masih mengajak Bapak Ibu untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 184. Oh, sungguh bahagia menjadi Kristen. Kita yang telah lahir baru, yang telah berdiri bagi Kristus, kita pasti memiliki kebahagiaan. Bukan karena kebahagiaan jasmani materi yang ada di dunia ini, tetapi kebahagiaan karena kita telah pasti masuk surga. Amin. 184, oh sungguh bahagia menjadi Kristen. Pertama, ini tujuan hidupku ini. Hari lepas hari sangat berarti.
bahagia. Kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak untuk membuka buku pujiannya yang terambil dari nomor 124. Batu Zaman. Batu Zaman. 124. Aku mohon berteduh bersama. Batu zaman yang teduh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, kami serta tak memberi keampunan, rajin serta usaha, tak menghapuskan dosa, tiada jasa padaku, hanya pada salibmu, pada hati dirimu, bila tiba ajalku, bila aku bertemu dan menghadap Bapa-Mu, baru zaman yang penuh, aku mohon berteduh. Waktu selanjutnya saya persilakan pada pengkhotbah. Karena terangnya itu loh, jadi luar biasa.
Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Kalau semua sudah dapat, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang pagi hari, hingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjemaat di dalam persekutuan doa GBIA Grape di tempat ini. Dan di dalam persekutuan doa ini kami juga diberi kesempatan untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan, bahkan untuk membaca serta mendengarkan penguraian firman-Mu. Tuhan tolong kami agar sungguh Roh Kudus menuntun kami tatkala kami membaca dan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kami semua diberikan pengertian dan pemahaman yang benar sehingga firman Tuhan itu boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami serta kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca bagian firman Tuhan. Saya baca ayat 28, jemaat ayat 29, dan ayat 30 kita baca bersama. Kalau ada sedikit beda-beda yang saya bacakan, saya memakai terjemahan baru yang kedua. Ya. Jadi ada sedikit beda, tetapi tidak menghilangkan makna. Saya akan mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu, dua, tiga. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Cuma dalam kasih Kristus, kalau kita ada yang aneh tidak dalam pembacaan ini? Mulai kaget dia. Kalau dibilang ada yang aneh. Ya kan? Coba kita lihat ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dikatakan, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam maut, saudara. Artinya mati dan hidup. Pada waktu dokternya atau bidannya katakan, mari ibu, tarik napas, dorong, tarik napas, dorong. Ibunya sudah pegang itu pinggir tempat tidur, ya kan? Dia pegang dengan kuat, dia tarik napas, dia dorong, tarik napas, dorong. Dan pada akhirnya anaknya lahir dan dia tidak berdaya lagi. Habis tenaganya. Kondisinya luar biasa lemas. Itulah yang mau dikatakan letih lesu. Lembaga Alkitab katakan letih bukan hanya sekedar letih. Ada marganya katanya, lesu marganya. Jadi letih dan lesu, ya. Bukan orang Nias ini, ya. Lesu bukan marga Nias, ya kan. Letih dan lesu. Itulah kondisi di mana Tuhan mengundang, ya kan,
Orang yang di dalam kondisi letih dan lesu itu Tuhan undang. Jadi tidak semua orang yang diundang oleh Tuhan. Yaitu hanya orang yang dalam kriteria yang pertama adalah letih dan lesu. Lalu yang kedua, Ibu Bapak. Kriteria yang kedua yang Tuhan undang, saudaraku. Yang Tuhan undang apa dikatakan? Dan berbeban berat. Nah, Ibu Bapak tahu onta? Onta apa unta? Yang ada benjolannya itu. Hah? Onta ya? Onta ya? Ya. Onta itu paling kuat mengangkat beban. Jadi onta itu kalau dia mengangkat beban di punggungnya, ya kan, ditaruh beban di punggungnya, itu sudah seolah-olah melebihi batas, maka tuannya itu tidak boleh naik di atasnya lagi. Jadi dia hanya menuntun ontanya itu. Karena bebannya itu seolah-olah sudah melebihi beban. Jadi tidak boleh dinaiki lagi. Nanti dia tidak bisa jalan itu onta. Nah, itulah yang mau dikatakan berbeban berat. Kondisi beban yang sungguh berat, seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi. Itu yang Yesus undang. Marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Nah, Ibu Bapak, dalam kondisi konteks dua tadi, letih yang marganya lesu dan berbeban berat, ya kan? Lalu Yesus katakan, pikulah kuk. Kira-kira bagaimana, Ibu? Halo? Sudah susah untuk berjalan, susah lagi, udah tenaga sudah habis, bahkan terseok-seok, ya kan? Lalu Tuhan katakan, pikulah kuk. Tahu kuk? Halo? Tahu kuk? Orang yang biasa di daerah, dia tahu kuk. Ya? Tahu kuk nggak? Nggak tahu lagi. Ini orang terlalu lama di Jakarta jadi nggak tahu kuk. Ya kan? Kuk itu, ya kan? Biasa itu untuk menarik mata bajak yang ditaruh di punggung daripada sapi atau kerbau yang akan membajak sawah. Tahu ya? Sudah ada gambaran? Nah, kuk itu kan bentuknya begini nih dia. Nah, gitu kan? Itu bentuk kuk. Nah, itu ada dua bagian. Jadi biasanya untuk meringankan menarik mata bajak, kerbau atau sapi itu dipakai dua. Ya kan? Yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelahnya. Begitu. Untuk menarik mata bajak yang ada di belakang itu untuk membajak sawah. Nah, dalam kondisi tadi, kembali kepada letih, lesu, dan berbeban berat. Lalu Yesus katakan, pikulah kuk. Coba bayangkan. Itu kuk nggak ringan-ringan itu. Kuk itu berat, saudara. Tapi Yesus katakan, pikulah kuk. Bagaimana, saudaraku? Ini Tuhan macam-macam ini kan? Atau lembaga Alkitab yang salah terjemahkan kan gitu? Tidak, saudaraku. Ya, tidak salah. Tapi dikatakan pikulah kuk. Apa maksudnya? Jadi ada maksudnya, saudaraku, kuk itu. Kenapa? Di tengah kita tidak berdaya, kita tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan hidup, masalah yang ada, lalu Tuhan berikan jalan keluar, pikulah kuk katanya. Kuk ini milik siapa? Halo? Kuk ini milik siapa? Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang katanya. Jadi begini maksudnya, Ibu Bapak. Di tengah ketidakberdayaan dan kita tidak sanggup lagi mengatasi akan setiap perjalanan pergumulan hidup kita, Tuhan mau katakan demikian. James, engkau sudah lelah, engkau begitu berbeban berat. Ya Tuhan, mari
engkau ada di sebelah kiriku, di kuk itu. Lalu sebelahnya siapa, saudara? Halo? Sebelahnya siapa? Aku akan di sebelahmu. Mari kita memikul akan kuk ini yang Yesus katakan, kuk yang kupasang itu ringan katanya. Jadi di tengah beban yang berat, engkau tidak sendiri, engkau ada bersama dengan aku berjalan memikul kuk itu, memikul akan kuk itu, lalu menarik mata bajak persoalanmu, lalu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memikulnya, saudaraku. Amin. Amin. Halo? Tuhan memberikan kekuatan bagimu untuk menghadapi akan pergumulan itu. Jadi banyak orang katakan, seringkali katakan, oh kalau kita ikut Yesus persoalan akan diangkat. Benar? Halo? Benar? Tidak seperti itu, saudaraku selamanya. Makanya Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang. Artinya di tengah engkau berbeban berat, di tengah engkau sedang menghadapi masalah, di tengah engkau lelah dengan kehidupan ini, persoalan yang ada yang engkau hadapi, yang menurut manusia tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan tidak akan langsung angkat masalahmu, saudaraku. Tapi Tuhan minta engkau tetap ada di samping sebelahku. Engkau harus ada di dalam posisi itu. Dan aku ada di sebelahmu. Dan mari kita membajak. Mari kita menarik mata bajak persoalan hidupmu yang sedang engkau hadapi. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena engkau bersama dengan aku. Amin, saudaraku. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Jadi kuk itu bukanlah beban, saudaraku. Banyak orang berpikir kuk itu beban, tidak. Kuk itu adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita. Bagaimana Tuhan ingin bahwa engkau tidak boleh lari dari masalah itu. Engkau tidak boleh lalu instan saja jadi orang Kristen yang instan, ya kan? Maunya segala masalah pokoknya selesai gitu. Tuhan, aku serahkan masalahku lalu Tuhan angkat saja begitu. Lalu selesai begitu saja. Tidak. Orang Kristen dibentuk oleh Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang gampangan. Tetapi orang Kristen pejuang. Amin. Amin. Karena itu, kuk itu adalah cara, atau dengan kata lain, kuk itu adalah Tuhan ingin tetap ada connect dengan kita. Di tengah masalah kita, Tuhan ingin bahwa hidup kita terus terkonek dengan Dia, Sang Pemilik hidup. Amin. Sehingga pada waktu kita dalam masalah itu, sebenarnya bukan kita yang memikul. Makanya Yesus katakan, bebanku ringan. Sebenarnya Tuhan yang sedang memikul masalah kita, saudaraku. Tetapi Dia tidak membiarkan kita untuk lalu tinggal pergi begitu saja, tidak. Tuhan ingin tetap engkau terkoneksi dengan aku. Engkau tetap berkomunikasi dengan aku. Engkau tetap bergantung kepadaku. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang. Dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sebab itu Tuhan katakan apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Belajarlah dariku, dikatakan. Karena apa? Karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Jadi kuk itu connect apa? Artinya Tuhan ingin selalu ada hubungan. Engkau, kita sebagai pemilik, kita sebagai ciptaan kepada Sang Pencipta. Sang Pemilik hidup. Terus ada koneksinya. Ada hubungannya. Tidak boleh terlepas oleh karena beban berat yang besar. Engkau lalu menganggap bahwa oh pokoknya kasih kepada Tuhan semua beres. Tidak demikian.
Jemaat dalam kasih Kristus, ada juga tetapi sebagian orang mengatakan demikian. Tuh, saya sudah melayani Tuhan katanya. Saya sudah berdoa, ya kan. Tapi kok saya tidak merasakan kelegaan itu. Saya tidak merasakan kelegaan itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kenapa ada orang yang sudah berdoa, dia sudah menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, tapi dia tidak mengalami kelegaan. Padahal janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Tapi kenapa dia tidak mengalami kelegaan? Saya ingin gambarkan seperti satu gambaran perumpamaan seperti ini, Ibu. Ada seorang tua, seorang kakek tua, dia habis memanen pisang, saudaraku, di kebunnya. Jadi pisangnya itu dia habis panen, memang jaraknya agak jauh dari rumah. Lalu dia taruh pisang itu yang sudah dipanen itu ke dalam karung. Ya kan? Di dalam karung, lalu dia memikulnya. Jadi ada dua bagian, dua karung, ya kan? Lalu dia pikul pakai kayu, tahu ya? Biasa orang pikul air atau pikul apa ya? Biasanya di sini yang banyak masih kelihatan pikul-pikul tukang air yang ada ya. Begitu. Jadi itu yang selalu dipikul. Jadi dia memikul pisang yang habis dipanen itu, kakek ini, lalu dia turun ke jalan jalan kampung, lalu tiba-tiba waktu dia sampai di bawah ada mobil lewat, mobil pick up itu, ya kan, mobil kayak mobil panti, tapi tidak ada tutupnya, kan gitu. Jadi anak muda yang bawa, ya kan. Jadi kan kalau Fatih yang bawa kan agak kencang kan gitu, ya kan gitu kan. Jadi waktu itu kakek karena saking kencangnya kan anginnya kan gitu, kehempas angin ya, luar biasa itu mobil lewat katanya kan gitu. Lalu anak muda itu rupanya dia lihat dari kayaknya itu ada kakek di belakang katanya. Dia berhenti, lalu dia mundur mobilnya. Lalu dia bilang, dia turun dari mobil, kakek mau kemana? Saya mau pulang katanya, ke depan sana. Sudah kakek naik saja katanya, naik di mobil saya di bak belakang gitu. Oh terima kasih cucu, ya kan, cucu baik sekali ya kan gitu. Dia naik lah kan gitu. Lalu anak muda itu membawa mobilnya jalan. Jadi di dalam perjalanan ibu bapak jemaat dalam kasih Kristus, ini kakek ya kan, rupanya dia masih pikul itu pisang, ya kan. Jadi sambil naik di bak itu, dia pegang itu atap bak itu, ya kan, pick up itu mobil kan, begitu kan, sambil goyang-goyang kan, begitu kan biasanya kalau pikul kan. Gitu. Jadi pisang itu kan di karung itu dia hantam itu bagian belakang daripada mobil itu kan, yang anak muda itu kan ada kaca itu kan, dak, ini apaan ini kan gitu. Dia lihat lewat kaca spion yang di tengah itu kan, waduh, kakek kelihatannya lagi mikul, dia berhenti, dia turun. Kakek, kenapa dipikul pisangnya? Katanya. Iya cucu, kamu sudah terlalu baik katanya. Kalau saya taruh pisang ini di atas mobilmu di bak itu katanya, nanti mobilnya tambah berat katanya kan gitu. Mobilnya tambah berat katanya. Tidak kek katanya. Taruh saja. Ibu bapak saya ingin kasih gambaran seperti itu begini. Kenapa? Ya kan? Seringkali kita sudah menyerahkan akan setiap pergumulan kita. Kita anggap Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu akan menolong kita. Tetapi kita tidak pernah mengalami kelegaan. Kenapa? Karena kita cuma bisa bicara bahwa Tuhan itu luar biasa yang kita imani. Tuhan itu adalah sungguh-sungguh dia akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak berani menyerahkan masalah kita secara total kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itulah yang menyebabkan banyak kali orang Kristen tanda kutip saya katakan tidak pernah mengalami kelegaan dalam hidup. Dia berdoa malam ya kan, mau tidur ya kan, besok bangun ya kan,
ada masalah lagi. Dia bangun pagi, dia tetap bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak percaya, dia tidak berani menyerahkan secara total masalahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Yang harusnya kalau dia sudah berdoa dan dia mau tidur, ya itu saatnya, ya kan? Bahwa kita percaya Tuhan bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Sehingga tubuh kita ini bisa beristirahat dengan baik malamnya, ya kan? Tidur 7-8 jam, ya kan? Supaya semua kondisi tubuh kita menjadi baru lagi, baik lagi, ya kan? Sehingga besok paginya kita bisa bersemangat menghadap. Oleh karena itu Tuhan katakan, ya kan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, katanya. Maka dia akan bertindak. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan dibawa terus dalam tidur. Besok pagi Anda bangun juga tetap jadi masalah. Sehingga engkau tidak pernah mengalami kelegaan. Amin. Amin. Itu yang pertama yang kita mau bawa pulang, saudaraku. Yang kedua, Ibu Bapak. Yang kedua adalah Ibu Bapak yang kekasih dalam Kristus. Di tengah pergumulan, di dalam hidup kita, seringkali kita itu komplain dengan Tuhan. Tuhan, ya kan, aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku setia kepadamu, ya kan. Kenapa aku tetap di dalam masalah? Itulah yang Tuhan maksudkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar dari aku. Agar engkau tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ibu Bapak ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tatkala Nebukadnezar membuat patung, ya kan, untuk disembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Lalu Nebukadnezar marah, ya kan, dengan hebatnya. Lalu dikatakan, panaskan perapian itu menjadi 7 kali lipat, ya kan? Lebih panas, ya kan? Dan bawa mereka ke dalam, masukkan mereka ke dalam perapian itu. Saudaraku, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta untuk menyembah patung yang dibuat raja, Sadrak, Mesak, Abednego katakan, ya Tuanku Raja, katanya. Kalau Allah, katanya, yang kami percaya itu sanggup menolong kami, maka dia juga sanggup menolong mereka dari tanganmu ya Raja. Tetapi katanya, seandainya pun tidak, katanya, Tuanku Raja harus tahu, dalam hal itu kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman perjuangan, saudaraku. Itu iman kekristenan yang tidak akan pernah berubah. Artinya di sini Tuhan ingin mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun seringkali sebenarnya kita tidak setia dengan Tuhan. Tetapi lewat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, kita belajar iman yang benar. Iman yang bukan hanya kalau Tuhan menolong kita, maka kita tetap percaya Tuhan. Tapi kalau Tuhan saat itu tidak menolong kita, maka kita tidak menjadi percaya pada Tuhan. Tidak demikian, saudaraku. Iman yang Tuhan inginkan di dalam iman kekristenan adalah iman yang penuh dengan perjuangan. Iman yang tidak gampangan. Itulah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang harusnya di dalam kehidupan beriman kita. Bahwa kita harus belajar dari Tuhan. Yang memberikan kuk itu agar kita belajar dari Tuhan bagaimana kita berlaku setia kepada Tuhan di dalam letih lesunya kita, di tengah beban yang berat,
tetapi kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, dengan kuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita tetap berjalan bersama dengan Dia, dan Dia memikul beban kita, sehingga kita diberikan kemampuan, kita diberi kekuatan untuk mengatasi akan setiap pergumulan hidup kita itu, dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini semua pasti ada masalah. Kalau ada orang mengatakan, oh ikut Tuhan maka masalah tidak ada lagi dalam hidupmu. Saudaraku, kalau ada orang yang ngomong begitu, saudara perlu coba cubit diri sendiri, atau minta orang tampar saudara di samping kiri kanan. Kalau ikut Tuhan tidak ada masalah lagi. Perlu ditampar dulu sedikit kan gitu. Nah, kalau engkau masih rasa sakit, artinya engkau masih di dunia. Kalau sudah enggak sakit, engkau sudah ada di sorga, jangan-jangan, Karena enggak ada masalah lagi, hanya ada di sorga yang tidak ada masalah, Tapi kalau engkau masih ada dalam dunia ini, semua manusia di bawah kolong langit ini punya pergumulan dan masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya pergumulan dan masalah. Oleh karena itu, malam hari ini kita diingatkan. Walaupun masalah kita besar dalam hidup ini, pergumulan kita besar, dan kita terseok-seok berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa Dia Tuhan yang setia. Bahwa masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan Yesus kita lebih besar dari segala masalah hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami tahu selama kami hidup dalam dunia ini, masalah akan datang silih berganti. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa walaupun masalah Tuhan izinkan kami alami dalam hidup, Tuhan yang kami imani lebih besar dari segala masalah kami. Oleh sebab itu kami tidak khawatir. Oleh karena itu kami bersyukur kalau kami diundang oleh Tuhan di tengah-tengah letih, lesu, dan beban berat pergumulan hidup yang kami harus jalani. Tetapi Tuhan memberikan kuk bagi kami agar sungguh kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Agar kami tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Sehingga kami memikul kuk itu bersama dengan Tuhan yang membuat kami dapat menjalani pergumulan kehidupan dalam dunia ini dengan penuh sukacita. Dan bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi kami dalam menghadapi pergumulan itu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau mengajarkan kami dengan lemah lembut. Dan Engkau adalah Tuhan yang rendah hati. Yang mau selalu ada dan beserta dengan kami. Di tengah suka maupun di tengah duka yang sedang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar dari Engkau. Bagaimana kami terus boleh berserah kepada Tuhan. Bahwa dalam hidup ini, hubungan kami dengan Tuhan tidak boleh terputus. Sekalipun letih, lesu, dan berbeban berat yang terus kami hadapi di dalam hidup di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup yang ada. Sehingga kami dapat mengatakan, terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari segala beban masalah kami. Dan bahkan Tuhan mengajarkan kami
untuk semakin lemah lembut dan rendah hati di tengah kami menghadapi berbagai pergumulan, dan kami tetap terus terkoneksi bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin.